Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dan dalam keadaan sehat, amin. Nah, bertemu lagi nih di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia pekan ketiga ya. Di pertemuan kali ini materi yang akan saya berikan yaitu tentang kaidah penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Panduannya nanti akan saya beritahukan. Nah, untuk di pekan ketiga ini, teman-teman harus mempersiapkan 4 macam amunisi. Yang pertama, PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI ini bisa teman-teman dapatkan baca dari daring ya, dari internet pun ada saya berikan tuh linknya, ada puebi.readthedocs.io ya. Silakan teman-teman cek di sana. Yang kedua, ada KBBI daring ya, yang sudah saya siapkan juga linknya. Bu, saya tidak suka yang daring karena mata saya lelah, saya lebih suka membaca bukunya. Monggo, silakan, semua yang buat kalian nyaman dalam mengikuti perkuliahan ini dipersilakan. Nah, yang keempat, siapkan gawai teman-teman ya, karena nanti di akhir ya video ini akan ada tugas, bukan tugas sih, post test untuk teman-teman mempersiapkan diri sebelum kuis ya, kuis pertama pekan keempat, yaitu pekan depan. Dan yang terakhir, belajar belajar, walaupun materi ini sudah teman-teman dapatkan dari bangku sekolah terdahulu, dari SD, SMP, SMA, kuliah dapat lagi, tapi teman-teman harus tetap belajar ya, agar lebih memahami. Nah, kegiatan perkuliahan di pertemuan ketiga ini, yang pertama ada pengantar. Nah, yang tadi sudah bertemu secara virtual, halo ya, mungkin agak bosen lagi ya, udah ketemu virtual, ngelihat saya lagi, melihat Bu Ayu lagi, tapi tidak apa-apa. Nah, ada teman-teman ya yang belum beruntung, yang tadi pengantarnya tidak berjumpa dengan saya secara virtual ya, karena ada sesuatu hal ya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Jadi langsung ke kegiatan berikutnya, yaitu memperhatikan dengan saksama video pembelajaran yang saya berikan. Yang ketiga, latihan. Nanti setelah saya memberikan pengantar materi ya, sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kalian harus membaca sendiri ya. Karena ingat, saya sudah memberitahukan kan, setiap individu itu berbeda. Ada yang sukanya membaca, ada yang sukanya mendengarkan, ada yang sukanya langsung menulis. Jadi saya bagi porsinya sedikit-sedikit biar semua komponen kebahasaan itu teman-teman manfaatkan dengan baik ya. Jadi ntar ada latihan dan terakhir ada post test. Post testnya ini saya berikan link Google Form ya, ada 10 soal. Mudah-mudahan sih 10 soal ya. Kalau lebih ya maafkan saya. Nah, di kaidah penggunaan huruf, intinya ada 3 materi yang akan kita ulas. Yang pertama, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. 3 huruf ini sudah sangat familiar dengan teman-teman, sering digunakan oleh teman-teman, maupun nulis di chat ya, di WA ya, ataupun di tugas kalian, tulis tangan atau diketik, itu 3 huruf ini sudah digunakan. Nah, di sini saya akan menampilkan sedikit tampilan dari KBBI daring ya, yang harus teman-teman ketahui. Yang belum pernah membuka KBBI daring, seperti ini tampilannya. Jadi ketika kalian klik bla 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 bla, keluar deh apa yang kalian inginkan. Contohnya di sini ada huruf. Huruf menurut KBBI daring adalah tanda aksara dalam tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa ya. Kemudian ada huruf kapital. Menurut KBBI daring, huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Ingat, huruf kapital dan huruf besar itu berbeda. Huruf kapital itu bentuknya saja sudah berbeda. Kalau huruf besar, huruf kecil yang dibesarkan, itu namanya huruf besar ya. Kemudian ada huruf kecil. Nah, huruf kecil ini biasalah gitu kan. Huruf yang biasa kalian gunakan dalam menulis ya, tulis menulis. Kemudian ada huruf miring. Nah, huruf miring ini biasanya kalian itu menggunakannya saat menggunakan bahasa asing, baik itu daerah ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya ya. Pasti kalian miringkan. Dan terakhir, ketika kalian membuat huruf miring itu ada di daftar pustaka ya, penulisan judul buku. Nah, lanjutnya ada huruf tebal. Nah, huruf tebal ini ya huruf yang dicetak tebal ya. Kalau di Word itu di Ctrl B ya, bold ya. Nah,
ini yang akan kita bahas bersama-sama kurang lebih 3 menit ya. Kasih waktu saya 3 menit saja, 3 menit nggak lama-lama kok ya. 3 menitnya yang pertama, silakan kalian buka PUEBI-nya ya, karena PUEBI inilah yang membantu kalian dalam memahami materi kali ini. Nah, di sini ada huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan saya bonuskan huruf diftong ya. Ini ada linknya. Link ini ya sudah saya klik saja ya, langsung muncul nih. Munculnya apa, Bu? Nah, nih munculnya adalah PUEBI daring ya. Jadi di sini setelah penggunaannya. Jadi kalian bisa baca. Di sini ada huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, di sini ada penulisan kata banyak ya. Nanti kurang lebih selama 1 semester inilah panduan kalian dalam mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia. Ya, ingat ini penggunaannya ya. Di penggunaan huruf kapital ini ada banyak loh macamnya. Nih ada IF1 ya. Ada pertama huruf dipakai sebagai awal kalimat, kemudian ada yang menggunakan nama orang, kemudian yang keempat singkatan agama, kitab suci, dan Tuhan gitu ya. Yang kelima A, 5B itu nama gelar kehormatan ya. Ada yang keenam itu nama jabatan, yang ketujuh adalah nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa ya. Ada tahun, bulan, hari besar, dan hari raya. Kemudian ada peristiwa sejarah, nama geografi, dan semua ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Udah gede kan? Nah, udah saya kasih nih arahannya mau kemana, masa mau disuap terus ya Kak? Udah gede loh gitu kan. Kalian aja tanpa aba-aba sudah bisa menyelesaikan tugas dari saya, masa hanya untuk membaca kalian masih dibacakan ya. Jadi ini PUEBI daring ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman dalam perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Nah, lanjut ya. Langsung aja deh ke tes pemahaman ya, karena tadi sudah saya berikan arahannya. Silakan kalian membaca di PUEBI daringnya ya, karena PUEBI daringnya itu yang sangat penting ya untuk mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia ini. Oke, siapkan alat tulisnya. Kalian sudah mendengarkan, kalian sudah membaca dan sambil membaca PUEBI daringnya ya, dan kalian telah memahami sedikit ya, karena ternyata huruf miring itu ada artinya toh. Huruf tebal itu ada maknanya toh ya. Sekarang kita latihan. Hanya 2 soal buat teman-teman. Soal yang pertama. Saya berikan sebuah kalimat. Ibu menyuruhku untuk membeli jeruk bali dan gula jawa di pasar Sirek. Kira-kira mana yang harus menggunakan huruf kapital? Sudah dicatat? Sudah dicatat? Oke, kita cek. Ya. Nah, yang harus menggunakan huruf kapital ada di kata ibu. I-nya menggunakan huruf kapital, dan di pasar Sirek menggunakan P dan S huruf kapital. Loh Bu, kenapa jeruk bali dan gula jawa tidak kapital? Ya, padahal Bali dan Jawa nama geografi. Ayo, ada alasannya loh. Tadi kan sudah saya jelaskan, ada nama unsur nama geografi ya. Silakan dibaca lagi, dipahami lagi. Nah, alasan yang pertama, ibu. I-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Yang kedua, jeruk bali dan gula jawa menggunakan huruf kecil karena ini merupakan nama jenis ya, nama jenis. Selain jeruk bali, selain gula jawa ada pete Cina, ada pempek Palembang, itu semuanya menggunakan huruf kecil. Nah, yang ketiga, di pasar Sirek kenapa menggunakan huruf kapital? Karena nama tempat ya, diikuti nama tempat, karena kata pasar diikuti nama tempat ya. Ada di PUEBI-nya. Nah, soal yang kedua, semoga tadi paham ya. Kita langsung yang kedua, agak buru-buru deh biar kalian cepat-cepat post test. Kenapa? Karena post testnya bisa sambil membaca PUEBI dong pastinya. Ingat nilai post testnya ya, itu bisa dibantu untuk membantu nilai kuis minggu depan kalau nilainya jatuh ya. Jadi tenang aja, ada nilai tambahan buat kalian. Kalau nilai kuisnya jatuh, ada nilai post test. Nah, yuk. Yang kedua, meskipun dia suku Batak, logat bicaranya kejawa-jawaan. Yang mana sih yang menggunakan huruf kapital, huruf miring, ataupun huruf tebal? Jika ada, ya. Yuk, jawabannya. Mudah-mudahan udah nulis ya. Ya, mudah-mudahan udah nulis. Nah, jawabannya, nah ini nih, meskipun ya dia suku Batak, B-nya harus kapital. Ya. Kenapa harus kapital? Nah, Bu kok kejawa-jawaannya tidak kapital? Nah, itu juga ada alasannya kenapa ya. Yang pertama nih, meskipun itu harus menggunakan huruf kapital karena awal kalimat ya, dia suku Batak.
Suku Batak. Benar ya, Bataknya harus kapital karena dia merupakan nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Yang terakhir, logat bicara kejawa-jawaan ya tidak digunakan huruf kapital karena ini. Nah, yang tadi ya, balik lagi nih. Mana ya? Nah, ini logat bicaranya kejawa-jawaan, Jawanya itu menggunakan huruf kecil karena ini merupakan kata turunan. Ya, walaupun Jawanya merupakan nama geografi, tapi ini merupakan kata turunan. Oke. Dari 2 soal yang tadi bagaimana nih hasilnya? Saya mau menanti, mudah-mudahan benar semua. Kalau misalnya kalian terbiasa dengan menulis yang baik, pasti benar semua. Tapi kalau kalian nulisnya biasa aja, mungkin masih ada yang salah ya. Atau yang tadi mengerjakannya sambil buka Puebi, sambil tebak-tebakan, pasti ada jawabannya tersendiri. Tidak apa-apa, ya namanya latihan, itu mengasah keingatan kalian, ingatan masa lalu kalian, semasa SMA kalian ya. Jadi 2 soal itu cukup deh bagi saya ya, buat kalian merangsang otaknya ya. Nah, jadi setelah kalian mencoba latihan tadi, silakan kalian akses link Google Form yang saya berikan ya. Ini ada post test buat teman-teman. Tapi saya harap jangan salah masuk kelas ya. Jangan salah masuk prodi ya, jangan salah masuk jurusan ya. Di sini ada pendidikan fisika kelas A dan B gabung. Pendidikan kimia hanya kelas A, penjas kesrek AB gabung, kemudian kimia FMIPA ABC gabung. Nah, teliti. Di sini kalian bisa melihat ya, ada gabungan huruf, angka, huruf kecil dan huruf kapital. Jangan salah ya. Karena kalau salah kalian tidak akan bisa mengakses link post testnya ya. Jangan khawatir, post test ini saya tunggu sampai pukul 9 malam nanti ya, sampai pukul 21.00 WIB waktu Indonesia Barat ya. Jadi bagi teman-teman nih yang Bu, ya Allah Bu, saya habis kuliah renang Bu, siang ini masa langsung dapat post test, nggak apa-apa. Pokoknya semuanya saya tunggu sampai pukul 9 malam. Mau yang kita ketemu pagi, halo pagi, yang kelas pagi ini fisika ya, kelas pagi ya. Nah, kemudian ada kimia jam 10 ya, pendidikan kimia pagi ya, penjas itu dapatnya siang dan pagi ya. Jadi yang kelas pagi bisa kapanpun dikerjakan, saya tunggu sampai jam 9 malam. Ingat teman-teman, jika sudah mengerjakan misalnya fisika A duluan nih, dia sudah mengerjakan, jangan berbaik hati untuk memberikan soal dan jawabannya ya. Boleh baik tapi jangan pakai hati ya. Kenapa Bu? Ya karena nilai ini kan nilai yang bisa membantu teman-teman untuk kuis. Kalau kuisnya nilainya jatuh ya, karena kalau nilai kuisnya jatuh pasti bisa bangkit kok, dibantu oleh nilai pretest hari ini ya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti kuis duluan ya, kuis duluan jangan khawatir, pokoknya di keep aja ya, diem aja bahwa kalian sudah mengikuti post testnya ya. Jangan beritahukan teman-teman soalnya, jangan disebar, jangan di screenshot bagi jangan ya. Kalau ada yang nanya Bu, soalnya sama tidak? Soalnya sih kayaknya sama tapi random, berbeda ya. Setiap individu yang keluar berbeda ya, saya acak ya. Jadi teman-teman siapkan saja ketika membuka link Google Form ini, padukan dengan Puebinya, insya Allah nilai kalian pasti baik ya. Nggak banyak kok, hanya 10 soal yang harus teman-teman selesaikan. Oke, hanya 10 soal. Nah, ini yang mana nih? Saya lupa. Oh, ini untuk kelas kimia ya, FMIPA ABC. 3 W kecil, Q kecil, X kapital, 6 B kecil, T kapital. Jangan salah loh ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat saya kembali, padahal tadi yang di kelas virtual sudah bertemu, nggak apa-apa ya. Yang belum bertemu alhamdulillah gitu kan. Terima kasih sudah setia menemani saya, memperhatikan saya dengan seksama walaupun latihannya tadi terburu-buru, tapi karena ini video kalian bisa mundurkannya lagi ya. Kalau kalian mau ada bertanya, silakan di kolom komentarnya, bebas ya. Silakan di kolom komentar teman-teman ajukan pertanyaan jika masih ingin bertanya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya tunggu loh pengerjaan post testnya. Semoga hasilnya baik dan memuaskan. Dan terakhir tidak lupa ya, dari saya dan
amanat pemerintah katanya. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, gunakan masker, hindari kerumunan, dan tetap jaga jarak. COVID masih ada, Corona masih ada, jadi jangan lengah. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, sudah menyaksikan video ini dengan baik. Saya tunggu ya post testnya diselesaikan, semoga hasilnya pun memuaskan. Kalau tadi lupa mencatat linknya, silakan dimundurkan lagi saja videonya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.